29 Oktober 2020. Lexio Divina. Galatia 4 ayat 1-11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian juga pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, maka kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aba, Bapa, perspektif. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Galatia 4 ayat 6. Dalam pertumbuhan iman jemaat Galatia, Paulus mendapati bahwa ada beberapa orang yang kemudian mengajarkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang-orang harus disunat dan harus mentaati perintah hukum Taurat dan mengikuti adat istiadat ataupun tradisi Yahudi. Mereka pun diajarkan untuk memelihara hari-hari tertentu sebagai sarana keselamatan. Menanggapi hal tersebut, Paulus menjelaskan kembali bahwa ketika seorang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka ia sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Paulus menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan banyak orang yang tidak suka jika adat istiadat Yahudi diabaikan. Setiap budaya di dunia memiliki keyakinan yang secara umum diajarkan untuk mendapatkan keselamatan seseorang, baik keselamatan masa kini maupun masa yang akan datang. Maka bagian ini pun sangat relevan dengan kita. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, sedangkan roh-roh lain adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kata lemah dalam bagian ini menggunakan istilah Yunani asthenes, menunjukkan kondisi tidak berdaya. Sedangkan kata miskin dalam bagian ini menggunakan istilah Yunani petokos, menunjukkan keadaan melarat, bergantung pada bantuan pihak lain, atau rendah. Maka roh-roh lain atau kekuatan lain di luar Kristus adalah roh atau kekuatan yang tidak berkuasa dibandingkan Kristus. Hal ini menyatakan bahwa setiap orang percaya tidak perlu terikat kepada kuasa lain di luar Kristus untuk keselamatannya. Firman hari ini menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus telah mendapatkan hak istimewa untuk memanggil Allah sebagai Aba, Bapa. Sapaan yang menunjukkan kedekatan dan relasi yang sangat indah
dengan Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara. Kristus menjadi jalan pendamaian bagi terjalinnya kembali relasi intim antara Allah dengan manusia. Ini adalah sebuah relasi anugerah, bukan perhitungan jasa atau pekerjaan antara pekerja dengan tuannya. Studi pribadi. Apakah yang menjadi tujuan Paulus di dalam menuliskan bagian yang kita renungkan ini? Berdoalah, Tuhan Yesus, berikan kepada kami kemauan untuk membangun relasi denganmu di dalam hidup kami hari demi hari. Ajar kami untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran-Mu. Amin.